Selama Bapak memimpin di SMP Negeri 1 Kramat Batu ini, apakah pernah menghadapi kasus yang merupakan D5 etika atau bujukan moral, dan bagaimana caranya Bapak untuk mengidentifikasi apakah termasuk D5 etika atau bujukan moral tersebut? Ya, pada prinsipnya di setiap sekolah, di setiap organisasi itu kan pasti ada masalahnya, termasuk diantaranya masalah-masalah yang terkait dengan etika moral ataupun tadi bujukan moral dan dilema etika. Dilema etika itu biasanya pada saat adanya berbenturan dua kepentingan, gitu kan, yang berbeda meskipun kedua-duanya mungkin punya nilai positif. Nah, kalau untuk mengidentifikasi apakah masuk ke dilema etika atau bujukan moral, sudah tentu kita harus melihat dulu dari sudut pandang mana masalah itu atau kasus itu kita temukan. Karena konsepsinya dalam permasalahan di sekolah itu pasti terutama yang berkaitan dengan kegiatan personil. Kalau personil berarti bapak dari guru dan staf itu pasti ada saja hal-hal yang menyangkut entah itu disiplinan biasanya. Yang umum di sekolah itu biasanya disiplinan kawan-kawan. Itu pasti kita harus mengidentifikasi dulu. Nah sekarang identifikasinya dari mana mulainya? Identifikasi mulainya pasti kita mencoba namanya identifikasi berarti kita harus tahu dulu datanya. Nah datanya apakah masuk ke dilema etika atau bujukan moral, itu mungkin awalnya biasanya dari data, kita hasil datanya dulu, kita kumpulkan permasalahannya seperti apa, baru nanti kita ke hal-hal lain yang menyangkut tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kawan-kawan kita. Seperti itu awalnya. Jadi Bapak artinya tentang masalah kedisiplinan ya Bapak ya? Kurang lebih seperti itu yang biasa kita temukan ya. Ya. Menurut Bapak dalam pengambilan keputusan tadi ya, apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral, bagaimana cara Bapak mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang memang sama-sama benar atau dilema etika tersebut, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak? Kita pertimbangannya pasti kepada dua kepentingan tadi, karena dua kepentingan seringkali ada anggapan bahwa pelanggaran disebabkan oleh masalah internal dari personil kita, tapi bisa jadi masalah itu muncul karena faktor lain di luar dari internal dari personil kita. Bisa jadi itu masalahnya tidak teridentifikasi karena kita juga kurang datanya. Karena yang kita lihat kalau datanya hanya dalam bentuk data tertulis, bisa jadi mungkin tidak sama dengan kalau kita secara psikologis atau ke personilnya lagi, apakah memang itu bisa divalidasi atau divalidasi tidak. Jadi yang jelas kalaupun masalah indisipliner sudah lah tentu tidak hanya satu sisi saja yang dilihat, tapi itu tadi kalau ada dua hal kebajikan yang berbeda tapi berbeda berarti lihat belum tentu masalah yang kita lihat itu sesuai dengan persepsi atau konsep yang mungkin kita pahami. Jadi intinya mah keputusan itu harus memperhatikan banyak pihak ya Pak ya. Betul. Untuk selanjutnya Bapak, dari pengalaman Bapak yang Bapak alami tadi, apakah ada langkah-langkah atau prosedur yang harus Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya apa Bapak? Ya, yang jelas kalau kita ingin memutuskan sebuah kebijakan, apalagi ini terkait dengan masalah personil, entah itu guru atau staf, gitu ya, pasti ada prosedur dulu. Sebab tidak mudah kita membuat keputusan yang nantinya akan win-win solution, artinya menguntungkan kedua pihak. Misalnya contoh, kita ngambil data itu kalau guru yang bermasalah dianggap tidak disiplin, misalnya dari data absen dulu, dari absen harian yang kelihatan ya masih begitu. Yang kedua juga ada berdasarkan dari laporan guru tiket, misalnya laporan guru tiket pasti ada datanya. Yang ketiga, kita juga harus mengecek atau cross check dengan kehadirannya di dalam kelas. Di dalam kelas itu akan nampak dari agenda, buku agenda siswa yang kelihatan apakah bapak ibu guru itu masuk atau tidak dan seterusnya. Nah baru setelah data itu diterima, baru kita olah lagi data itu apakah kawan kita ini harus ditangani secara khusus atau cukup dengan pemanggilan saja kemudian kita ajak dialog. Jadi
prosedurnya dalam pengambilan keputusan itu harus benar-benar diperoleh dari data yang otentik ya Pak Iya, ya. betul, betul, Dan betul. diantaranya tadi dari absensi harian barangkali ya, dari guru tiket Ya. atau dari agenda kelas. Betul, seperti itu, ya. Untuk selanjutnya Bapak, apakah dalam pengambilan keputusan tadi apakah sudah efektif? Menurut Bapak gimana? Apa udah efektif belum yang Bapak ambil tadi? Ya. Kalau keputusan nanti berdasarkan hasil kita pelajari informasi dulu. Setelah dipelajari informasinya baru kan kita nanti ada prosedur lain, yaitu misalnya kita ajak pendekatan secara personal, kita ajak bicara dulu pemanggilan. Yang kedua mungkin kita juga harus observasi dulu apakah selama ini yang bersangkutan itu ada kelainan perilaku selain disiplin dan lain-lain. Apakah ketidakhadiran atau disiplin ini pemicunya datangnya dari pribadi sendiri atau ada juga efek pengaruh dari yang lain. Nah, apabila nanti sudah diputuskan bahwa si A atau si B itu ternyata memang perlu diberikan warning, diberikan judgment, diberikan punishment, itu pasti kita juga memikirkan efeknya, dan efeknya bergantung kepada pribadinya tentunya. Kita sebagai pimpinan pasti kan memberikan judgment dan juga punishment apabila memang harus ada punishment berdasarkan punishment yang mungkin bisa membuat ada perubahan perilaku seperti itu. Yang syukur-syukur dengan adanya panggilan atau pernyataan itu nanti efeknya kepada perubahan perilaku seperti itu. Dalam pengambilan keputusan yang Bapak lakukan tadi ya, apakah selama ini ada tantangan-tantangan yang Bapak hadapi? Tantangan pasti ada, dalam setiap organisasi lembaga pasti ada tantangannya, positif negatif. Tantangan itu macam-macam. Ada tantangan yang negatif, bisa jadi negatif itu berdasarkan datang dari pribadi yang bersangkutan yang harus kita lihat kesejamannya. Bisa juga tantangan dari luar yang mungkin dari teman-teman sejawatnya yang merasa bahwa punishment ataupun peringatan itu belum layak dilakukan apabila memang belum menjadi pelanggaran berat gitu. Tapi intinya bahwa sebuah pelanggaran itu harus mendapatkan perhatian, kemudian peringatan, dan kalau memang diperlukan itu ada punishment sebagai tindakan yang diambil untuk supaya yang bersangkutan ada perubahan perilaku itu harus dilakukan. Tapi kalau tantangannya pasti ada tantangan yang cukup berat, diantaranya karena seseorang itu mengambil keputusan. Misalnya saya, biasanya saya juga mengambil keputusan secara subjektif. Kalau saya subjektif, pasti tantangannya dari kawan-kawan yang lain, mungkin dari perbedaan sikap dan perbedaan konsep. Tapi kalau saya berupaya untuk objektif, mudah-mudahan tantangan dari kawan-kawan di luar lebih mudah kita selesaikan karena kita bisa menyampaikan hal positif yang saya ambil sebagai keputusan itu. Jadi tantangannya dari rekan-rekan sejawat ya Pak di lingkungan sekolah ini, dan dari individu yang bersangkutan tadi ya, yang melakukan disiplin gitu ya. Untuk selanjutnya Bapak, selama Bapak melakukan pengambilan keputusan ini, apakah ada tata cara atau jadwal khusus untuk melakukan tindakan atau pengambilan keputusan itu, atau pada saat ada kasus langsung diselesaikan saat itu juga? Nah, bagaimana prosedur yang Bapak jalankan? Ya, tentunya kita melihat faktor disiplin teman-teman kan berkala. Kita melihat dari absen mingguan, nanti direkap di absen bulanan kalau kaitan dengan absen. Tetapi kalau perilaku lain mungkin sifatnya insiden, artinya tadi disampaikan itu jika ada masalah baru kita selesaikan. Biasanya kan kalau kita menyelesaikan sesuatu apabila ada perilaku yang menyimpang atau ada masalah. Dikala sesuatu itu baik-baik saja dan berjalan sesuai dengan prosedurnya, kita kan berarti tidak ada masalah, berarti tidak ada wacana untuk memberikan punishment kepada seseorang. Itu yang menurut saya jadi insiden dan apabila diperlukan saja. Jadi begitu ada kasus muncul langsung selesaikan saat itu ya, ya. Gitu. Bisa dengan prosedur tadi, pencegahan dan penindakan ya, Pak. Kalau pencegahan itu pada saat saya secara rutin itu sebagai pencegahan, penindakan itu setelah ada kejadian, biasanya gitu. Ya, Bapak. Selanjutnya Bapak, apakah selama ini ada seseorang atau faktor-faktor yang bisa membantu Bapak dalam proses pengambilan keputusan ini? Ya. Di dalam sebuah organisasi, pimpinan itu kan ada pembantu-pembantunya. Kalau di sekolah mungkin ada wakaseknya. Ditambah juga kita juga punya stakeholder dari perwakilan orang tua, yaitu komite. Nah, saya juga kalau mengambil keputusan, tidak bisa saya ambil keputusan sendiri, karena bisa saja keputusan saya bersifat subjektif maksud saya. Nah, untuk seobjektif mungkin apa yang saya jadikan keputusan, saya mau tidak mau harus melibatkan pihak-pihak tadi, kawan-kawan pembantu urusan saya sebagai para wakasek, atau juga kita minta masukan juga dari
bapak pengurus begitu. Jika diperlukan, kalau masalahnya cukup berat, mungkin juga saya harus melibatkan stakeholder dari kedinasan atau bapak-bapak di lingkungan dinas pendidikan seperti itu. Ya. Tadi yang membantu ya Pak ya, Iya, ada komite Ya. dari Wakasek, Betul. Akan Guru dan dari dinas ya. Ya. Untuk selanjutnya yang terakhir nih Bapak, dari semua pengalaman Bapak tentang beberapa kasus tadi dan pengambilan keputusan, pembelajaran apa yang Bapak peroleh dari kasus ini? Ya, yang pertama, setiap individu tidak semuanya sempurna. Dalam hal-hal tentu pasti ada kekurangan. Jadi termasuk urusan disiplin. Seringkali atau kadang-kala seseorang itu tetap ada jalurnya sehingga perilakunya tidak menyimpang, disiplinnya tidak menyimpang. Tetapi dalam kesempatan lain bisa saja pada saat itu namanya manusia ada titik lemahnya pada saatnya, atau mungkin namanya manusia pada masa-masa tertentu mungkin sedang ada kondisi yang tidak stabil sehingga muncullah masalah-masalah yang kita temukan. Nah, pembelajaran buat kita adalah kalau saya prosesnya adalah maksud saya yang saya ambil hikmahnya adalah pada saat proses pengambilan keputusan, dan tentu saja tadi yang kita bahas adalah efeknya ada tidak. Pada proses pengambilan keputusan kita harus objektif, prosedural, dan kemudian juga minta bantu dari pihak lain, karena sebagai pimpinan saya juga bukan manusia sempurna yang bisa objektif. Untuk pembelajaran kepada imbas dan efek dari penanganan masalah sudah pasti. Yang pertama, untuk individu yang bersangkutan, biasanya mereka apabila masih menjadi individu yang positif, tentu mereka bisa menerima masalah-masalah seperti ini dengan keputusan yang kita ambil. Tetapi bisa jadi pada saat pengambilan keputusan itu tidak sesuai dengan pemikiran dia, bahwa dianggap bahwa itu berlebihan bisa jadi malah imbasnya, efeknya malah membalik, dia menjadi individu atau yang seperti itu bisa menjadi kontraproduktif terhadap keputusan itu seperti itu. Nah, ini barangkali pelajarannya tadi itu, kita dalam prosedur penanganan masalahnya kita harus sesuai jalurnya. Kita juga tidak boleh mengambil keputusan sendiri, harus tetap meminta bantuan orang-orang yang kompeten, termasuk diantaranya yang di lingkungan yang terdekat kita. Dan yang ketiga, apa yang menjadi keputusan kita itu harus bisa menjadi keputusan yang bisa win-win solution, enak buat yang ditegur, tetapi juga buat sekolah akan memperbaiki kinerja dan produktivitas teman kita dan juga komunitas yang ada di sekolah seperti itu. Terima kasih Bapak atas jawabannya tadi. Mungkin dari jawaban Bapak tadi bisa saya simpulkan ya Pak ya. Barangkali dalam pengambilan keputusan itu sebagai seorang pemimpin harus berempati ya, berempati pada orang lain ya. Terus keputusan itu harus tetap berpihak kepada kepentingan orang banyak. Betul. Ya. Terima kasih Bapak atas kesempatan waktunya. Mudah-mudahan obrolan ini bisa bermanfaat khususnya bagi saya, dan kedepannya mudah-mudahan Bapak menjadi lebih sukses lagi. Amin. Gimana Ibu kabarnya nih? Alhamdulillah. Maaf Ibu mau ganggu waktu sebentar nih, kita bincang-bincang ya Bu ya. Ini saya ada tugas nih dari guru penggerak untuk mewawancarai 2-3 kepala sekolah gitu. Nah, diantaranya adalah Ibu. Bisa ya Bu ya? Insya Allah. Pembicaraan kita ini mengenai pengambilan keputusan yang sebagai seorang pemimpin sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Iya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab dan memenuhi apa yang tugas dari Bu ini. Terima kasih Ibu. Tapi maaf sebelumnya kalau nanti pada saat bincang-bincang saya sambil mencatat ya Bu ya. Silahkan. Ya. Kita mulai aja Bu ya. Untuk pertanyaan nih yang pertama. Selama Ibu memimpin SMP PGRI Keramat Ratu ini, apakah pernah menghadapi suatu kasus atau masalah yang termasuk dilema etika atau kejujuran moral? Pernah sih ada itu pada saat siswa ya, terutama ada siswa yang sebelumnya kita tidak tahu ada bahwa siswa itu berkebutuhan khusus. Iya. Kita kan pada saat pertama menerima siswa itu kan tidak melihat bagaimana latar belakang atau tidak ada artinya syarat khusus bahwa ini jadi terima saja begitu. Ternyata di perjalanan setelah proses belajar mengajar ada anak yang sedikit bermasalah. Di antaranya dan mungkin masuknya anak berkebutuhan khusus gitu.
Nah ini ditemukan setelah kegiatan belajar mengajar berjalan. Nah mungkin karena awalnya orang tua tidak terus terang gitu ya ke sekolah. Ternyata di sini ada keluhan dari para guru, karena anak ini lambat menerima pelajarannya gitu. Akhirnya ya kami istilahnya bikinkan atau berikan dengan teman-teman obrolkan bagaimana ini solusinya. Akhirnya diambillah keputusan kita memanggil orang tuanya dan menanyakan latar belakang anak ini kenapa sampai lambat menerima pelajaran gitu, dan hampir di semua mata pelajaran, tidak hanya mata pelajaran tertentu gitu. Jadi kayaknya kita mengundang orang tua murid itu untuk menanyakan latar belakang, sehingga kita kalau kita sudah tahu apa sih latar belakangnya kenapa anak ini seperti ini gitu. Kayaknya kami saya mengundang orang tua sekolah dan menceritakan kondisi anak pada saat belajar. Ya, artinya kurangnya menerima pelajaran, memahaminya juga lambat gitu ya. Kayaknya saya minta ke orang tua tolong terus terang sehingga kami bisa menanganinya gitu. Kayaknya kami orang tua berterus terang, ternyata memang latar belakangnya anak ini punya masalah pada saat masih kecil gitu ya, sering step atau apa, sehingga mungkin di otak ininya motoriknya lambat gitu. Nah itu uniknya. Jadi sebenarnya terus bagaimana ininya mau dicari kasarnya gitu sekolah yang ada menangani ini, tapi orang tua tetap menitipkan atau mempercayakan ke SMP PGRI. Ya udah kita sambil berjalan aja, nanti lihat perkembangannya. Ya, jadi kasusnya masalah ini adalah anak yang berkebutuhan khusus ya. Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana Ibu dalam mengambil keputusan untuk menghadapi masalah ini? Ya, keputusan saya memang tidak ada, ya tadi sudah sampaikan ya, tidak ada syarat khusus bahwa di sini tidak menerima anak yang berkebutuhan khusus. Apalagi di awal itu kan kita tidak tahu kondisi anak itu, jadi kita menerima ini. Nah keputusan kami di sini bahwa semua anak yang mendaftar ke sini kita terima, di sini diterima, apalagi orang tua mempercayakan kepada kita. Kenapa saya mengambil ini? Karena salah satunya di SMP PGRI ini sudah ada guru yang diberikan kegiatan pembelajaran yang untuk penanganan anak berkebutuhan khusus. Ya, jadi keputusannya tetap diterima ya, walaupun ya, sekolah kita merupakan sekolah umum ya. Ya, diterima. Terima kasih. Selanjutnya Ibu, langkah-langkah apa yang Ibu atau langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Jadi langkah-langkah yang pertama kita menggunakan coba kita menangani sendiri, jadi dibimbing sendiri oleh kami guru-guru di sini. Kemudian yang kedua, dengan adanya jaminan orang tua, seandainya ini ke depannya semakin menurun, semakin tidak bisa, kami tidak bukan berarti menyerah gitu kan. Artinya kita mengarahkan anak ini tetap berkembang. Namanya pada orang tua melakukan perjanjian untuk mengambil langkah mencari sekolah yang sesuai dengan kebutuhan anak. Atau yang langkah ketiga itu kesepakatan dengan orang tua juga ya, itu kita mengambil guru pembimbing dari luar. Seandainya orang tua menginginkan tetap sekolah di sini, tapi kita mengambil bantuan dengan pembimbingan dari luar, maksudnya dari luar dalam konteks yang biasa menangani orang yang atau guru yang biasa menangani masalah anak berkebutuhan ini. Jadi ada 3 langkah ya yang akan diambil. Yang pertama tadi tetap si anak itu sekolah di sini, kita tangani dengan guru SMP PGRI yang ada ya. Yang kedua dengan persetujuan orang tua. Seandainya nanti anak tidak bisa berkembang diikuti perkembangan yang lain, maka untuk mencari sekolah lain. Atau alternatif yang ketiga, pihak sekolah mengambil guru dari luar yang emang faknya benar-benar bisa menangani anak berkebutuhan khusus ya, untuk membimbingnya. Ya, terima kasih Ibu. Nah, dari hal-hal yang sudah Ibu jalankan tadi, ketiga langkah tersebut, apakah Ibu sudah menganggap efektif dalam mengambil keputusan dengan mengambil langkah ketiga tadi? Saya kira itu memang sudah tepat, karena memang PGRI khususnya ya, kita tidak bisa menolak untuk menerima anak yang berkebutuhan khusus ini. Apalagi kita termasuk salah satu sekolah inklusi yang sudah ada guru yang dibimbing melalui pelatihan secara online oleh pihak tertentu ya, atau dinas terkait, bahwa ini kita mau tidak mau harus menerima. Yaitu langkah-langkahnya yang tadi disampaikan itu. Artinya kita tidak menyerah dan tidak begitu saja, tapi kita karena memang berkewajiban untuk menerimanya. Apalagi
istilahnya hak anak ya untuk belajar, gitu. Hak anak untuk belajar dan tidak boleh dibedakan gitu. Kita menganggap bahwa walaupun ini anak berkebutuhan khusus tapi kita perlakukan sama. Ya, jadi langkah yang Ibu ambil tadi merupakan langkah yang efektif gitu ya. Nah, selama ini apakah ada tantangan dalam Ibu mengambil keputusan dalam menyelesaikan kasus ini? Ya, tantangan pasti ada, Bro. Tantangan itu pasti ada dalam kasus apapun. Apalagi ini anak kita kan sekolah yang umum. Ya. Nah, ada anak yang berkebutuhan khusus yang memang seharusnya anak yang berkebutuhan ada di sekolah yang berkebutuhan khusus. Namun karena orang tua belum percayakan ke kita, ya pasti tantangan itu ada. Di antaranya ada keluhan dari guru itu untuk menangani ini yang mungkin karena 1 banding sekian dari anak yang normal kasarnya dengan yang anak yang berkebutuhan khusus, sehingga untuk memperlakukan sama itu tidak bisa. Keinginan guru ini itu masalah sebenarnya. Artinya ya tantangan kita saya paling tidak menenangkan guru untuk menerima dan sabar melaksanakan menjalankannya. Itu suatu tugas kita yang harus kita membantu. Ya, jadi tantangan tetap ada ya Bu ya. Tantangan pasti ada, Pertama dari rekan guru sendiri, setelah dari anak-anak. Nah, pada saat Ibu melaksanakan pengambilan keputusan ini, apakah ada tata kala atau jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Atau apakah begitu ada masalah langsung Ibu selesaikan? Nah, bagaimana bentuk dan prosedurnya yang Ibu jalankan? Kalau jadwal tertentu tidak ada gitu. Apalagi kalau seandainya tadi itu kita tidak menangani dan mungkin kalau kesepakatan orang tua mengambil guru yang muda itu paling kan tertentu saja. Jadwal khusus tidak ada karena kita sekolah memang sekolah umum ya gitu. Jadi ketika ada ini kasarnya apa ya situasinya aja. Kalau membuat jadwal khusus tidak ada gitu. Untuk selanjutnya Ibu, apakah dalam pengambilan keputusan ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini bisa membantu atau mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan ini? Ya tentunya pasti ada. Jadi kita, terutama saya dalam mengambil keputusan apapun tidak bisa mengambilnya sendiri. Tapi sebelumnya kami sudah istilahnya memusyawarahkan, minta pendapat pertama dari para guru khususnya Pak Kasek ya yang ini dan guru yang menangani ini ya, pasti adalah diambil yang mengambil keputusan. Jadi intinya saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri tanpa sebelumnya menanyakan atau minta saran atau apa masukan-masukan ya, terutama bukan saran, masukan-masukan dari teman-teman guru, terutama guru yang menghadapi anak ini, anak yang berkebutuhan khusus ini. Tentunya tidak mengambil keputusan sendiri, tapi ada. Jadi ada seorang yang bantu ya, terutama para wakasek. Ya, karena keputusannya bukan keputusan pribadi atau pihak ini, tapi diketahui dulu atau diini dulu oleh guru yang lainnya. Ya. Yang terakhir Ibu, dari pengalaman yang Ibu hadapi tadi dan pemecahan kasus tadi, pembelajaran apa yang Ibu dapat dalam pengambilan keputusan yang merupakan dilema etika ini? Ya. Pembelajaran yang kami dapat, pengalaman yang dapat dengan adanya kasus ini, kayaknya pada tahun berikutnya pada saat penerimaan siswa baru kami meminta kepada orang tua itu secara jujur. Artinya kalau ada anak yang berkebutuhan khusus atau anak punya kelainan khusus dari anak ini, apakah dari fisik maupun mentalnya tadi terus terang akan begitu, sehingga kalau ada terbukaan dari orang tua yang masukkan ke sini, kita akan mengambil langkahnya tepat gitu. Tidak setelah berjalan baru ditemukan kasus ini gitu. Artinya itu pengalaman yang sudah itu jadikan pembelajaran buat kita ke depannya di ininya. Jadi intinya bahwa dengan adanya pengalaman atau pembelajaran yang kemarin adanya kasus-kasus ditemukan di istilahnya di pertengahan begitu ya, kita akhirnya mengambil ini bahwa pada saat menerima siswa baru, panitia diharapkan menanyakan, bukan mengorek ya, artinya memberikan kepada orang tua untuk berterus terang dari segi kesehatannya, dari mental ya, fisik dan mentalnya lah gitu. Harus ini, sehingga kami dalam mengambil langkah selanjutnya menangani anak ini tidak pelimpan, tepat mengambil langkahnya gitu. Terima kasih banyak Ibu ya dari perbincangan ini. Bisa saya simpulkan sedikit ya Bu, dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin berarti harus memperhatikan kepentingan orang banyak ya, terutama yang penting ada harus berpihak kepada murid. Mudah-mudahan perbincangan pada pagi hari ini sangat bermanfaat khususnya bagi saya ya, dan saya doakan mudah-mudahan ke depan Ibu semakin sukses dalam memimpin SMP ini, mudah semakin berkembang dan semakin maju. Iya. Kita
sama-sama mohon dukungan juga dari Bu Rini sebagai guru penggerak untuk menyampaikan informasi-informasi tentang sekolah kita ini. Insya Allah Ibu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya. Terima kasih Bu.